Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Classroom of the Elite. Dan ini masih berhubungan dengan kelanjutan animenya. Dan ini harusnya bisa terjadi di musim keempatnya itu sendiri. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas hal-hal mengenai apa saja yang akan ada pada season keempatnya itu sendiri. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita lanjutkan. Nah, jadi di tahun ajaran kedua nantinya, kita akan melihat bagaimana Ayano Koji akan mencoba untuk membuat masakan untuk si Amasawa Ichika. Ya, salah satu anak dari jebolan wet room yang sedang menyusup ke sekolah elit tersebut. Oh ya, di sini posisinya Ayano tuh belum tahu kalau Ichika ini tuh adalah mata-mata suruhan dari si Tsukishiro. Nah, jadi kejadian ini tuh sendiri bisa terjadi akibat Horikittil gitu kan, yang nyuruh Ayano untuk membuatkan makanan bagi si Ichika agar Sudo ini tuh bisa mendapatkan pasangan untuk ujian Paper Sevel nantinya. Di mana pada suatu hari Ayano dan Ichika berjanji untuk bertemu di Mall Keyaki untuk mencari bahan-bahan masakan yang akan Ayano masak nantinya. Ya, meskipun sudah berjanji di waktu yang telah ditentukan, namun Ayano seperti biasa datang lebih awal dari waktu yang dijanjikan. Namun Ichika malah sedikit terlambat. Nah, di sini Ichika tuh cukup memuji Ayano yang tidak melakukan hal-hal aneh saat dia itu sedang menunggu dirinya. Nah, di sini Ichika tuh sebenarnya sudah datang tepat waktu, namun ia menahan diri untuk bertemu langsung dengan Ayano hanya untuk sedikit memantau apa yang akan Ayano lakukan jika dia memiliki waktu luang. Namun sepertinya Ayano memang tidak melakukan pergerakan yang mencurigakan, dan itu membuat Ichika sedikit memuji Ayano Koji lah. So, singkat cerita, mereka akan mulai membeli beberapa keperluan untuk memasak ya, namun bukan mengenai bahan-bahan masakan, melainkan Ichika membeli beberapa alat perlengkapan masak seperti talenan, pisau dapur, dan beberapa perpancian. Dimana saat Ayano mengkonfirmasi mengenai apa yang diperlukan Ichika ada di kamarnya, Ichika mengatakan kalau ia ingin memastikan kebersihan makanan yang akan ia masukkan ke dalam perutnya. Ya, semua barang-barang tersebut itu dibeli bukan untuk si Ichika gunakan, namun untuk Ayano pakai nantinya saat memasak makanan untuk si Ichika. Dimana meskipun suka makan, namun Ichika tuh adalah orang yang tidak suka memasak, apalagi memasak untuk orang lain. Ya, tentu aja semua barang-barang tersebut akan dibayar oleh si Ayano Koji sebagai seorang senior tentunya. Ya, meskipun harga yang tertera itu cukup mahal banget, dimana Ichika memilih produk-produk dengan kualitas tinggi yang semuanya itu berada di jajaran merek dagang papan atas. Ya, hal itu bisa dipastikan saat Ayano ini tuh melihat kalau Ichika tuh mengabaikan beberapa barang-barang yang dibuat oleh UMKM lokal dengan harga yang lebih terjangkau. Ini kayaknya si Ichika tuh emang anak-anak branded gitu kan. Dan tentu aja bagi si Ayano setelah event masak-masakan ini selesai, Ayano pasti akan menagih semua pengeluarannya itu kepada Sudo dan juga Horikita karena ini di luar perjanjian awal. So, singkat cerita, setelah membeli beberapa perlengkapan baru dan juga bahan-bahan makanan, Ayano dan Ichika pergi ke kamarnya si Ayano Koji di asrama untuk memasak gitu, dimana di sepanjang perjalanan Ichika cukup banyak menarik perhatian anak-anak kelas 2 dengan Ayano yang berjalan di sampingnya. Ya, Ayano mengatakan kalau akan banyak rumor yang beredar jika Ichika terus melakukan hal tersebut, namun ya Ichika tidak terlalu menghiraukannya. Dan ya, akhirnya adegan masak-masak pun terjadi ya di sini, dimana saat memasuki kamarnya si Ayano Koji, Ichika dipersilakan untuk duduk dimanapun yang ia mau. Ia juga boleh menonton TV sambil menunggu masakannya selesai. Dan saat Ayano menanyakan apa masakan yang ingin Ichika ini tuh makan, Ichika menjawab tom yum gitu kan, salah satu masakan khas negara Thailand. Dimana setelah mengatakan hal tersebut, Ichika meminta Ayano untuk menyerahkan ponselnya. Dimana Ichika tidak ingin Ayano ini tuh mencontek resep masakan dari ponselnya saat memasak. Ya, meskipun hal itu sudah Ayano pikirkan, Ayano pun lantas memberikan ponselnya dan menyuruh Ichika untuk mencharger HP-nya Ayano sambil meletakkannya itu di atas kasur. Oh ya, sebelumnya Horikita juga sempat ya mengajari Ayano ini tuh soal memasak, di mana Ayano diajari dasar-dasarnya dalam menggunakan pisau, seperti memotong beberapa bagian bahan masakan dan cara mencampurkan bahan-bahannya nanti. Namun semua itu kayaknya belum cukup lah untuk bisa memuaskan Ichika dengan masakan yang akan dibuat Ayano nantinya, di mana kemampuan memasak tidak bisa disempurnakan hanya dalam waktu satu malam aja. Oh ya, sebab itulah nantinya Ayano bakal menggunakan TWS ya di telinganya yang terhubung ke HP-nya si Sudo yang telah melakukan panggilan telepon kepada si Horikita, dan proses memasak pun akhirnya dimulai. Nah, singkat cerita, Ayano Koji mengatakan kepada si Ichika apa yang akan ingin Ichika ini tuh makan selain tom yum. Karena sebelumnya mereka tuh membeli beberapa alat yang sepertinya tidak digunakan pada proses pembuatan tom yum. Dan benar aja Ichika ingin Ayano tuh memasak untuknya bukan hanya hari ini aja, tapi untuk beberapa hari ke depan ataupun ya waktu-waktu yang akan datang. Dimana Ichika akan sering datang lagi ke kamarnya si Ayano Koji untuk ya menyicipi makanannya si Ayano Koji.
Dan disitulah Ayano cuman bisa pasrah karena seperti yang Ayano pikirkan, Amasawa Ichika akan menjadikan dirinya sebagai koki pribadinya selama masih berada di sekolah. Nah, setelah menunggu cukup lama, akhirnya Ayano Koji selesai dengan masakan tom yangnya, di mana Ayano memberikan Ichika masakan itu dengan porsi yang tidak sedikit. Namun semua itu akhirnya dihabiskan sama si Ichika, di mana saat Ayano menanyakan hasilnya, Ichika pun akan mengatakannya kalau dia tuh udah selesai yang namanya itu bersih-bersih dapur. Ya di sini Ichika adalah orang yang membersihkan dapurnya si Ayano Koji untuk berterima kasih karena telah memberikan Amasawa ini tuh masakan yang lumayan enak namun tidak buruk gitu. Dan akhirnya Ichika pun berkata kalau ia akan bekerja sama dengan Ayano Koji dan juga si Horikita. Nah, sesaat mau pulang gitu kan, Ayano mengatakan kalau apakah Ichika bisa menjadi jembatan antara kelas 2D dengan kelas 1A. Namun Ichika pun menjawab kalau dia itu tidak bisa. Ya seperti yang Ichika katakan kalau ia adalah minoritas di kelasnya. Dia tidak memiliki teman untuk bercerita dan karena itulah ia tidak bisa menjadi penghubung. Namun jika Ayano Koji ini tuh butuh bantuan dirinya, ia akan datang untuk membantunya. Dan tentu aja itu sebisa dirinya gitu kan. Ya ujian Ichika untuk saat ini pun akhirnya berakhir ya dengan keberhasilan Ichika untuk menjadi pasangan ujiannya si Sudo nantinya. Namun Ayano masih cukup menaruh warning lah kepada si Ichika di mana ada banyak kemungkinan kalau Ichika adalah salah satu anak dari Wet Room yang dipanggil oleh Sugishiro ke sekolah elit, di mana ada pergerakan-pergerakan Ichika yang kecil namun cukup mencurigakan, seperti Ichika tuh yang membersihkan dapurnya Ayano Koji dengan sangat sempurna dan juga pergerakan Ichika yang sepertinya tidak terlalu menyukai pita rambutnya yang berada di sebelah kanannya terus dipindahkan ke sebelah kiri. Ya itu nantinya bakalan jadi persoalan di mana nantinya Ki bakalan menemukan satu helai rambutnya si Amasawa ya yang ada di kasurnya si Ayano Koji, dan itu bakalan jadi sesuatu yang cukup mendebarkan ojok cerita yang selanjutnya. Dan juga hilangnya salah satu pisau dapur lamanya si Ayano Koji ya. Dan hal itu baru diketahui nanti saat insiden si Hosen ini tuh menyerang si Ayano Koji. Dan ya jadi kurang lebih seperti itulah kisah di mana Ayano Koji akan memasak makanan untuk si Ichika yang harusnya cerita ini tuh bisa diadaptasikan pada musim keempatnya nanti. Yang aku sendiri kurang tahu apakah akan ada atau tidak ke depannya. Namun ya kita tunggu aja lah gitu kan. Ya bagi kalian yang masih belum bisa move on ya dari animenya Classroom of the Elite, kalian bisa nonton ulang animenya di aplikasi Beastation dari season 1 sampai season 3-nya. Kali aja ada detail kecil lainnya yang di animenya tuh kalian lewatkan gitu. Atau bagi kalian yang pengen langsung tahu cerita lanjutannya, kalian bisa baca light novel tahun keduanya di posisi volume pertama, di mana konflik kelas sekarang bukan lagi berfokus kepada satu angkatan, tetapi juga melibatkan seluruh angkatan karena sistem baru yang dibuat oleh si Nagumo, yaitu Overall Ability, yang mencatat semua kemampuan siswa secara digital, dan itu bakalan keren banget sih harusnya. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.